Semoga kalian sudah mendengarkan video sebelumnya tentang hakikat petani. Ada 4 hal yang harus terpenuhi untuk menjadi petani yang hakiki. Yang pertama, pemulia bumi. Yang kedua, penjaga keselarasan alam. Yang ketiga, kita persingkat namanya kesadaran pakan. Yang keempat, kesadaran pangan. Itu sudah kita urai di video sebelumnya tentang hakikat petani. Dari 4 hal itu coba kita urai satu persatu. Kita mulai dari yang keempat, yang paling bawah, yang paling sederhana, yang paling gampang. Apakah landasan dasar petani hari ini karena kesadaran pangan? Kalau mau jujur, kenapa petani menanam bawang merah atau anggur atau buah lainnya? Alasan utamanya karena harga bagus, karena untung banyak. Itu faktanya kan? Menanam hal yang laku jual, punya nilai ekonomis tinggi. Bahkan di titik terekstrim, petani menanam buah yang mahal, jangankan tetangga, anak dan keluarganya pun tidak boleh memakannya. Itu jelas bukan kesadaran pangan. Itu nafsu mengejar pasar, nafsu laku jual. Kesadaran pangan itu sadar betul bahwa kita butuh makan, salah satunya beras. Maka kita menanam beras. Berapapun harga beras di luaran bukan faktor utama. Utamanya kebutuhan makan harus terpenuhi. Prioritas pertama pemenuhan kebutuhan makan keluarga. Kemudian berkembang lingkungan terdekat. Ketika keluarga dan lingkungan terdekat terpenuhi, terus meluas, keluasan kebermanfaatan petani akan semakin meluas sesuai dengan kekuatan tanam petani tersebut. Mas Toto Raharjo pernah mengeluarkan tagline, tanamlah apa yang kamu makan dan makanlah apa yang kamu tanam. Petani hari ini jauh dari kesadaran itu. Kalaulah ada petani menanam padi, bukan karena kesadaran bahwa beras merupakan kebutuhan pangan kita, tetapi mengerti benar karena setiap orang butuh makanan olahan beras atau nasi, maka peluang pasar padi tidak ada matinya. Bergesernya memang hampir tak terasa, tapi orientasi dasar itu nyata sudah berubah. Niat yang tadinya luhur sudah tidak ada lagi. Meski berkali-kali tertipu, tapi karena godaan kaya dan takut miskin terus berseliweran melalui media dan budaya hidup sekitar. Menanam apa yang dimakan dan makan apa yang ditanam menjadi hal yang tidak masuk akal, menganeh-anehi, ngerepoti. Hari-hari ini, daya beli masyarakat rendah. Kebijakan pemerintah untuk impor beberapa hasil bumi dan menarik subsidi pupuk membuat petani menjerit. Menurut saya justru inilah saat yang tepat untuk petani berbuat lebih. Di tangan petanilah harusnya ketahanan pangan negeri bergantung. Caranya memang tidak mudah, tapi bisa. Dengan satu syarat, harus bersama-sama. Hampir mustahil petani bersama, disamakan, disatukan. Karena tidak ada satu sosok pun di negeri ini yang bisa dijadikan contoh, patok kebersamaan. Atau satu sistem yang bisa menjamin keamanan kebersamaan. Tapi cobalah kembali ke hal yang sederhana ajakan Mas Toto Raharjo. Tanamlah apa yang kamu makan, makanlah apa yang kamu tanam. Orang kota sudah terbiasa begitu memperoleh bahan makanan di pasar.
Demikian pula orang desa yang begitu saja bisa berbelanja pakaian dan suguhan tontonan gaya hidup orang kota. Proses bagaimana padi sampai ke pasar atau bagaimana pakaian dan gaya pakaian menjadi tren diabaikan. Kesadaran pangan harusnya bukan hanya menjadi PR petani, tapi PR kita bersama.